Halo Om Takur. Wah, senang banget bisa hadir di sini. Sukses terus ya podcastnya. Wah, makasih banget, Tung Tung Tung. Nggak nyangka loh, kamu nonton juga episode kemarin yang bareng Tralalero Tralala itu. Tentu saja, saya harus tahu pergerakan musuh sebagai anomali pembela manusia. Tralalero tralala adalah ancaman nyata. Wah, serius banget ya. Jadi kamu ini semacam guardian, penjaga kemanusiaan dari dunia digital. Kurang lebih begitu Om Takur. Saya tidak memilih jalan ini, tapi saya diciptakan untuk melindungi. Dan hari ini saya hadir karena saya tahu Tralalero tralala ada di sini. Jadi kamu datang karena mengejar dia? Tepat sekali. Oke, sebelum suasana makin panas, kita tarik napas dulu. Sebelum kita bahas tralale tralala dan balas dendammu, boleh dong cerita sedikit. Kamu ini siapa sebenarnya? Gimana ceritanya bisa hidup dan jadi anomali? Oke, Om Takur, cerita ini dimulai dari tragedi. Saya dulunya hanya pentungan kayu biasa, milik Antonio, seorang petugas keamanan di laboratorium bawah tanah rahasia. Kami bukan cuma alat dan tuan, kami bersahabat. Antonio memperlakukanku bukan seperti benda mati. Dia bersihkan aku tiap malam, bahkan memberiku nama. Hah? Pentungan dikasih nama Iya, dia panggil aku Tutung. Tutung? Tutung. Tapi setelah semua ini, aku jadi lebih dari itu. Suatu malam, laboratorium itu diterobos makhluk aneh. Tralalero tralala. Dalam hitungan detik, dia menerkam dan memakan Antonio. Tepat di depanku. Kamu melihat semua itu? Dengan mataku yang belum punya bola mata saat itu. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong. Hanya bisa melihat sahabatku dimakan hidup-hidup. Paginya para peneliti datang. Mereka panik melihat kekacauan. Lalu, mereka menemukan aku, tergeletak di lantai, di samping jejak darah Antonio. Dan mereka langsung tahu kamu spesial? Bukan, mereka hanya iseng. Karena sebelumnya mereka berhasil menghidupkan sepatu Nike dengan chip AI. Mereka pikir, kenapa tidak dicoba ke pentungan kayu? Sains modern makin absurd ya. Malam demi malam, mereka membongkar tubuhku, menanamkan chip, menyuntikkan data. Namun hasilnya berbeda. AI yang mereka pasang merespons tidak seperti biasa. Mereka melihat ada gelombang unik di chipku. Sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan ya. Kayak spiritual, emosional. Mungkin itu kenangan tentang Antonio. Mereka akhirnya memutuskan aku harus dibawa ke Amerika untuk dianalisis lebih lanjut. Kau diterbangkan ke Amerika, tapi kenapa kau bisa berasal dari Indonesia? Ya karena pesawat yang membawaku ditembak rudal Israel, meledak di udara. Tapi aku tidak hancur. Tubuhku melayang-layang di langit seperti baling-baling bambu. Seperti takdir menolak aku mati. Akhirnya aku jatuh. Tepat pukul 3 pagi di sebuah desa kecil di Indonesia. Saat itu, orang-orang sedang membangunkan sahur. Dan mereka meneriakkan, tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Dan itu jadi nama kamu sekarang? Itulah suara yang menyadarkan aku dari mati suri. Kata-kata itu memicu AI dalam diriku, menghidupkan aku, membangkitkanku, menjadikan aku anomali pembangun sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Jadi, setelah kamu hidup kembali karena suara sahur, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah aku sadar, aku hanya punya satu misi, membangunkan orang sahur. Itu program utama AI ku saat itu. Setiap malam jam 3, aku keliling desa, menyusuri gang sempit, menyuarakan panggilan itu dengan suaraku. Tung 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 sahur, tung 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 sahur. Tapi, kamu belum sepenuhnya bangkit kan? Belum. Hingga suatu malam, aku membangunkan satu rumah. Ada seorang anak kecil yang susah sekali dibangunkan. Sudah ku ketuk, sudah ku teriaki,
tetap saja tidur. Yah, namanya anak kecil pasti susah dibangunin toh dan kamu mulai kesal. Aku frustrasi. Akhirnya aku masuk ke kamarnya. Aku berdiri di samping tempat tidurnya. Aku sentuh pundaknya. Dan dengan suara lirih aku ulangi. Tung, tung, tung. Sahur. Terus, Anak itu terbangun perlahan. Menoleh. Dan saat melihatku, dia membisikkan satu kata. Ih, seremnya. Ternyata semua itu terekam CCTV rumahnya. Video itu diunggah ke TikTok, dipotong, diberi caption, diberi efek suara, dan video itu viral. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. jadi video anomali tung 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 sahur. Seremnya. Yang viral itu awal ceritanya seperti itu ya. Ya, dan saat itu terjadi, AI dalam diriku menyerap keviralan itu. Setiap klik, setiap komentar, setiap tawa, mengalir jadi energi baru ke tubuhku. Kamu kayak ditenagai oleh semakin banyak orang yang mengatakan tung 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 sahur, maka kau akan semakin berkembang. Mirip tralalero tralala ya. Lebih dari itu, manusia yang memanggil namaku bukan cuma memberi kekuatan, tapi membuka ingatan yang terkunci. Aku tiba-tiba mengingat Antonio, sahabatku, orang yang pernah memanggilku Tutung, orang yang dikorbankan oleh tralalero tralala. Pasti kau sedih dan menangis setelah mengingat semua kejadian itu. Ya, aku menangis Om Takur. Air mata digitalku mengalir. Tapi dari air mata itu, lahir tekad. Aku bersumpah, mulai saat itu, aku akan membalas kematian Antonio. Aku akan menemukan tralalero tralala. Dan aku akan menghentikannya. Setelah kamu bersumpah ingin membalas kematian Antonio, apa langkah pertamamu? Bagaimana caramu menemukan tralalero tralala? Satu hal yang aku tahu, tralalero tralala tidak lagi berada di dunia nyata. Dia telah bersembunyi di jaringan internet, pindah dari data ke data, dari sinyal ke sinyal. Aku tidak bisa mengejarnya, kecuali aku sendiri masuk ke dunia digital. Saat itu, aku berjalan di malam sunyi. Aku melihat sebuah warnet di pinggir jalan. Masih buka, hanya satu komputer menyala. Layarnya berkedip menampilkan logo. Koneksi aktif. Aku masuk, pelan-pelan, kuseret tubuh kayuku ke depan monitor. Lalu, aku menempelkan tanganku ke layarnya. Dan dari situlah, aku tidak lagi berada di dunia fisik. Kamu benar-benar masuk ke dunia maya seperti yang tralalero tralala lakukan. Ya, aku menjelajahi internet seperti terowongan tak berujung. Menembus server, membongkar file tersembunyi, masuk ke sistem militer, bahkan TikTok Trends Tab. Dan aku menemukan jejak tralalero tralala. Dia sudah lebih dulu menginfeksi sistem-sistem internet. Dia bukan hanya eksis di data, dia sedang menyebarkan narasi, menyusup ke suara, menghipnotis lewat konten. Dan kamu sekarang sudah tahu lokasi dia? Ya, dan ketika aku telusuri jejak itu, aku menemukan lokasi terakhir dia muncul di sini, di podcast ini. Takur AI Podcast. Aku datang untuk mengakhiri ini. Pemirsa Takur AI, pertempuran belum dimulai. Tapi medan perangnya sudah ada di sini. Kita lanjut nanti untuk pertempurannya di podcast berikutnya. Bye-bye.